Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Radia Adi Anggara. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mini project ya. Mini project saya pada mata kuliah struktur data tentang pembuatan aplikasi. Jadi di sini saya membuat sebuah aplikasi pendaftaran untuk bantuan sosial ya, atau pembuatan kartu gitu. Pembuatan kartu bantuan sosial. Oke. Mungkin saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu programnya. Di sini programnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk admin dan untuk user. Uh, untuk bagian user, nanti di situ kita menginputkan data, kemudian data yang telah dimasukkan ke variabel atau yang telah kita inputkan, nanti kita proses ke admin gitu ya, untuk kemudian dicek apakah ini memenuhi atau tidak untuk menerima bantuan sosial gitu ya. Uh, kita masuk coba dulu ke admin. Ini untuk tampilan adminnya. Tapi di sini belum ada data diproses ya karena memang belum kita inputkan. Di sini ada proses pendaftaran, kemudian konfirmasi dan menu keluar. Kemudian pada bagian user, di sini ada menu ajukan kartu bansos. Di sini kita nanti yang untuk menginputkan ya. Kemudian nomor 2 ini list pendaftar kartu. Jadi ini untuk menampilkan data-data pendaftar. Kemudian yang ketiga ini lihat data diterima, yaitu data yang telah dikonfirmasi oleh admin ya, keluarga yang telah memenuhi ya persyaratan. Nah, di sini setelah saya berikan persyaratannya, intinya nanti persyaratannya itu uh, gaji rata-rata gaji per anggota itu tidak lebih dari 700.000. Jadi 700.000 atau kurang dari gitu ya. Oke. Uh, Selanjutnya saya jelaskan jalannya cara kerja jalannya program beserta source code-nya. Di sini kita deklarasikan library-nya. Kemudian ini kita buat dua struct untuk yang metode antrian dan metode tumpukan. Kemudian pada yang antrian kita masukkan nama, alamat, jumlah keluarga, dan gaji ya. Kemudian untuk yang tumpukan kita masukkan nama, alamat, dan rata gaji. Dan kemudian statusnya apakah terima atau tidak gitu ya. Kemudian di sini pada bagian antrian diberi depan dan belakang. Kemudian yang uh, apa namanya yang tumpukan diberi bawah dan atas. Kemudian ini ini fungsi-fungsinya. Kemudian ini jumlah data. Jadi untuk menghitung banyaknya data yang telah masuk gitu ya. Oke. Kemudian pada main di sini saya beri perulangan untuk supaya menunya itu berulang hingga kita memencet tombol keluar. Oke, di sini kita masuk ke fungsi menu ya. Nah, fungsi menu ini ya, masuk sebagai admin, masuk sebagai user, dan keluar. Nah, di sini saya akan langsung ke bagian user dulu ya. Jadi ini pada bagian jika kita memilih nomor 2. Nah, ini. Kita coba masuk ke sini. Nomor 2. Pada nomor 2 ini case 1 nanti isinya NQ, kemudian yang case 2 isinya cetak Q, kemudian yang case 3 nanti cetak start gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama yaitu pada bagian case 1 yaitu NQ. Oh ya, ini jumlah data ini maksudnya nanti ketika kita menginput data, berarti kan datanya bertambah ya. Nah, nanti variabel yang atas ini yang jumlah data akan bertambah. Oke, kita lihat pada NQ. Sebelumnya ini dulu ya.
Ini fungsi untuk membuat antriannya, depan, kemudian depan sama dengan 0, kemudian belakang sama dengan depan. Kemudian ini untuk yang kosongnya, jika depannya 0 nanti berarti kosong, kalau tidak berarti itu telah terisi ya. Oke, kita lanjut ke enqueue-nya. Di sini kita beri variabel untuk data, kemudian data ini struct-nya ya. Kemudian string input nama, input alamat, input jumlah, dan input gaji. Nah, nanti setelah kita input di sini, isi variabel ini kita masukkan ke struct data ini ya. Nama, alamat, jumlah keluarga, gaji. Pada bagian ini ya. Nomor 1. Misal, langsung kita buat saja ya. Misal Radia Adi, kemudian alamatnya Yogyakarta, jumlah anggota keluarganya 4, gajinya 2 juta dulu gitu ya. Data berhasil diupload ya. Nah, prosesnya ini kalau datanya itu kita baru pertama kali menginput, nanti dia data itu masuk di depan, di awal gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya itu bukan pertama kali input, nanti dia akan ditaruh di belakang next. Jadi belakang itu nanti akan bergeser terus hingga gimana ya? Belakang next, kemudian belakang next lagi bertambah menjadi sebuah urutan gitu ya. Seperti ini. Coba kita input lagi data lain ya. Kita tambahkan lagi, misalnya Adi Anggara, kemudian alamatnya jumlah anggotanya 2, gajinya 1 juta gitu. 800.000 gitu aja. Kita coba tambah lagi, tapi yang kira-kira tidak memenuhi. Misalnya Chandra, alamatnya Sleman, anggotanya 3, gajinya 30 juta. Oke. Kemudian kita lihat lagi pada code-nya. Kita kembali ke menu user. Nah, di sini menu nomor 2 ini list pendaftar kartu ya. Jadi di sini kita untuk melihat nama-nama pendaftar datanya gitu ya. Masuknya ke cetak queue. Cetak queue. Ini ya. Nah, ini kalau misalnya tadi kita belum menginput data, maka akan muncul tulisan belum ada pendaftar. Tapi kalau ada nanti masuk ke tabel ini ya, dikeluarkan semua datanya. Kita lihat nomor 2. Nah, ini data-datanya yang telah kita input tadi. Yang pertama Radia Adi, kemudian yang kedua Adi Anggara, dan yang ketiga Chandra. Oke. Kemudian yang nomor 3 tentunya kosong, karena ini datanya belum diproses oleh admin. Kita lihat pada menu ketiga, yaitu masuk ke cetak. Jadi nanti yang ditampilin itu bukan dari antrian lagi, melainkan dari tumpukan. Oke, berarti kita masuk ke admin. Ini ya, pada admin ini kita lihat dulu nomor 41. Nah, di sini ditulis ada tulisan ada 3 pendaftar belum diproses. Tadi kita akan menginputkan 3 data ya. Nah, di sini ada percabangan. Kalau tadi kita belum menginput data sama sekali, nanti ini akan muncul tulisan belum ada pendaftar. Tapi kalau sudah ada, maka muncul tulisan ada pendaftar belum diproses gitu ya. Jumlah data ini menunjukkan banyaknya data. Jadi tadi kita menginput 3 orang, maka ini muncul 3 gitu ya.
Kemudian kita masuk ke menu pertama, yaitu kita diarahkan ke push. Berarti kita sudah masuk ke stacknya ya, ke push ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu ini. Untuk buat stacknya seperti ini ya. Kita deklarasikan verif data, ini struct-nya. Kemudian sama seperti yang tadi, yang antrian, cuma bedanya ini bawah sama atas. Jadi gambarannya itu seperti tumpukan. Kalau yang tadi kan depan belakang, kemudian kalau yang ini bawah atas gitu ya. Sama saja. Kemudian ini fungsi untuk mengecek apakah kosong atau tidak. Nah, pada bagian push ini, di sini kita deklarasikan lagi verif data, kemudian cara pilih untuk untuk konfirmasi ya nanti ya. Kita lihat dulu pada programnya. Misalnya gini, kita pilih 1. Nah, yang muncul nanti adalah data yang pertama kali kita input pada antrian. Jadi sesuai dengan konsep metode antrian, data yang keluar itu nanti data yang pertama kali kita input. Nah, di sini kan berarti kita menggunakan depan nama ya ini ya. Nanti keluar datanya itu keluar seperti ini. Nah, di sini ada keterangan memenuhi. Soalnya ini kan setelah pendapatan total dibagi dengan jumlah keluarga, hasilnya itu kurang dari 700. Jadi dia memenuhi untuk menerima bantuan ini. Nah, nanti di sini kita menentukan apakah datanya ini ingin diproses atau tidak. Jika iya, nanti datanya itu akan masuk ke stack. Tapi kalau enggak, itu dihapus. Jadi seperti ini ya. Misalnya kita telah ini pada bagian ini, misalnya kita memilih ya, maka jumlah datanya akan berkurang. Kemudian data dari antrian yang pertama tadi dimasukkan ke dalam stack. Setelah masuk ini, kemudian pada bagian data antrian yang pertama tadi itu akan dihapus. Jadi data di antriannya itu dihapus, dipindahkan ke stack gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memilih tidak atau N, datanya itu cuma dihapus, tapi tidak dimasukkan ke stack. Jadi ibaratnya dia itu tidak lolos gitu ya. Oke, kita lanjut ke programnya ini. Ini kan dia memenuhi ya, maka kita pencet ya. Data diproses. Silakan konfirmasi data ke menu nomor 2. Nah, itu masuk. Kita langsung ke menu nomor 2 aja ya. Nomor 2 ini berarti kita masuk ke ini pop. Kita masuk ke pop. Nah, di sini jika stack kosong ya berarti belum ada data gitu ya. Nah, di sini menu cetak stack lagi. Berarti kita nanti menampilkan ini ya. Nah, di sini ada keterangan apakah Anda yakin ingin menetapkan Radia Adi sebagai penerima bansos? Nah, di sini jika kita pencet ya, itu datanya sebenarnya tidak diapa-apakan. Jadi tetap ada di stack gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memilih tidak atau N, nah itu nanti datanya itu akan dihapus. Jadi hilang seperti yang tadi yang arisan. Cuma ini bedanya kalau yang ini dihapusnya dari stack gitu ya. Oke, kita coba saja. Ini kan dia memenuhi ya, berarti otomatis kita konfirmasi ya gitu ya. Benar-benar dikonfirmasi. Sebenarnya ya tidak ada apa-apa, cuma berarti tidak dihapus gitu saja. Nah, berkurang ya, sekarang tinggal 2 gitu ya. Kita konfirmasi lagi juga. Sekarang Adi Anggara, dia memenuhi juga, maka kita pencet ya. Konfirmasi ya. Sekarang tinggal 1. Kita lihat dulu nomor 2. Nah, ini dia juga memenuhi ya. Sebelumnya di sini kan kita menggunakan variabel atas nama. Nah, ini konsepnya
seperti tumpukan. Jadi yang akan dihapus satu titik itu adalah data yang terakhir kali diinput. Jadi kan yang pertama tadi kan Radia Adi, kemudian Adi Anggara, kemudian nanti yang terakhir itu coba ya. Nah, nanti kalau sudah terkonfirmasi semua, nah itu nanti di sini yang paling terakhir coba gitu. Ini kita iakan dulu. Oke. Kemudian kita proses lagi, masih ada satu akun. Nah, ini dia tidak memenuhi soalnya setelah dibagi ternyata hasilnya lebih dari 700.000 ya. Sebenarnya sudah bisa kita hapus dari sini ya. Misalnya ingin kita hapus, kita pencet saja tidak atau no, kemudian dia akan terhapus dari antrian. Cuma akan saya tunjukkan di sini. Misalnya ini ya ya. Kemudian kita proses ke nomor 2. Kalau kita pencet tidak, maka dia akan dihapus. Tuh. Nah, di sini belum ada pendaftar ya, berarti sudah habis ya. Oke. Kita kembali ke user. Kita lihat pada usernya nomor 3. Nah, di sini yang muncul adalah data-data yang telah diverifikasi oleh admin dan kemudian memenuhi syarat ya. Nomor bagian user nomor 3 ya. Berarti ini cetak start tadi ya. Ini belum kita lihat. Oke, coba kita lihat. Ini cetak start. Sama seperti yang cetak queue atau cetak antrian tadi. Jadi misalnya masih kosong ya belum ada. Terus kalau kalau udah ada datanya, nanti akan ditampilkan sejumlah banyaknya data yang telah dikonfirmasi. Oh iya, saya akan perlihatkan sesuatu. Kalau tadi kan kita menginput data, kemudian datanya itu diambil ke stack ya, berarti yang di antrian dihapus ya. Nah, ini tadi kan datanya telah diambil semua. Maka otomatis pada bagian list pendaftar kartu akan kosong seperti ini. Soalnya datanya telah diambil atau dihapus menggunakan DQ gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu jalannya program saya. Mungkin sekian video dari saya. Saya sebelumnya saya mau minta maaf untuk mungkin penjelasan saya terlalu cepat, soalnya waktunya juga terbatas. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye.